Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Zalfa Abdullah dengan NIM 418240147. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk saya memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Aljabar Linear. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Jadi soalnya itu, sebuah perusahaan rintisan teknologi ingin menganalisis data performa karyawan untuk mereduksi jumlah variabel yang digunakan dalam evaluasi. Data berikut menunjukkan skor 4 karyawan berdasarkan dua indikator kinerja, yaitu produktivitas sebagai X1 dan kedisiplinan sebagai X2. Oke, jadi kita langsung tulis aja di sini. Diketahui data dari 4 karyawan yaitu produktivitas sebagai X1 dan kedisiplinan sebagai X2. Nah, ini kita udah diketahui nih. Terus di sini ada tabel sini. Di sini karyawan, tabel karyawan. Di sini produktivitas. Atau sebagai X1. Di sini kedisiplinan. Sebagai X2. Nah, diketahui karyawan A produktivitasnya 2, kedisiplinannya 1. Karyawan B produktivitasnya 4, kedisiplinannya 3. Karyawan C produktivitasnya 6, kedisiplinannya 5. Dan karyawan D produktivitasnya itu 8, kedisiplinannya 7. Oke, jadi di soal yang A itu, bentuklah matriks dari data X dari dataset di atas, kemudian lakukan sentralisasi data dengan mengurangkan rata-rata masing-masing variabel. Oke, jadi kita masuk aja ke soal yang ke A. A ini itu kan bentuk matriks. Di sini kita bentuk matriksnya dulu. Matriks data X. Nah, kita buat matriksnya dari si produktivitas X1 dan dari si kedisiplinan X2 ini. Di sini ada 2, 4, 6, 8. Selanjutnya di sini ada 3, 1, 3, 5, 7. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah matriks X-nya. Selanjutnya kita akan untuk mencari data yang tersentralisasinya, kita akan menghitung rata-rata dari si variabelnya dulu. Kita di sini hitung rata-rata variabelnya itu hitung rata-rata variabel. Nah, jadi kita akan menghitung dari si X1-nya dulu. X1 di sini datanya itu kan ada 2, 4, 6, 8. Ini sebanyak 4 data kan. Jadi di sini kita jumlahin aja. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 per, ini kan datanya ada 4. Jadi kita bagi 4 sama dengan, ini hasilnya 5
Dari 2, 4, 6, 8 dibagi 4 itu hasilnya 5. Selanjutnya kita akan menghitung dari si X2 nya kedisiplinan, yaitu di sini, ini X2. X2 berarti 1, 3, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 per, di sini datanya juga ada 4, kita bagi menjadi 4. Di sini hasilnya itu 4. Dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 itu dibagi 4, hasilnya itu sama dengan 4. Jadi kita di sini akan membuat matriks data yang tersentralisasi itu dengan cara matriks data tersentralisasi. Jadi di sini ada matriks C, matriks X. Di sini kita buat dari yang ini, dari matriks yang ini dikurangi dengan yang ini. Jadi X1-nya, ini X1, nanti dikurangi dengan hasil dari menghitung rata-rata variabel. Selanjutnya kita si X2-nya ini dikurangi dengan rata-rata si variabel X2-nya. Jadi di sini kita tulis 2 dikurangin, ini 2 dikurangin 5. Selanjutnya 4 dikurangin 5, 6 dikurangin 5, 8 dikurangin 5. Nah, selanjutnya kita beralih ke X2. X2-nya di sini 1 dan rata-ratanya itu 4. Berarti di sini 1 dikurangin 4, 3 dikurangin 4, 5 dikurangin 4, 7 dikurangin 4. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan aja. 2 dikurangin min 5 itu hasilnya min 3, 4 dikurangin min 5 hasilnya min 1, 6 dikurangin 5 itu hasilnya 5, 8 dikurangin 5 itu hasilnya 3, 1 dikurangin min 4 itu berarti min 3, 3 dikurangin min 4 itu berarti min 1, 5 dikurangin 4 itu berarti ini 6 dikurangin 5 itu 1, 6 dikurangin 5 itu 1, 5 dikurangin 4 di sini 1, 7 dikurangin 4 di sini 3. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari matriks data yang tersentralisasi dan juga matriks data dari si X ini. Ini hasilnya. Selanjutnya kita ke bagian yang B. Nah, di bagian B ini kita disuruh untuk menghitung matriks covariance dari data yang telah disentralisasi. Nah, tadi kan kita sudah menghitung data yang tersentralisasi kan. Selanjutnya kita di sini menghitung matriks covariance-nya. Berarti di sini matriks covariance di sini B ya. Ini dengan menghitung matriks variance dan juga matriks covariance. Jadi untuk menghitung variance-nya itu kita menggunakan rumus V var, di sini var X sama dengan sigma XI dikurangin X N dikurangin 1. Ini pangkat 2.
Oke, selanjutnya kita akan menghitung varians dari X1-nya dulu. Di sini berarti varians X1 sama dengan, kita masukin aja, min 3. Tadi kan kita udah dapet ya. Di sini min 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. N-nya tadi kan itu 4, berarti dikurangin dengan 1, berarti di sini 3. Hasilnya yaitu 9 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 dibagi 3, itu hasilnya 20/3 sama dengan 6,67. Nah, ini hasil dari varian X1, 6,67. Selanjutnya kita akan menghitung varians dari X2. Varians X2. Tadi datanya juga ada min 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 per, datanya juga kan tadi 4, jadi kita kurang 1, berarti di sini 3 sama dengan 9 ditambah 1, ini 9 ditambah 1, ini min 3 pangkat 2 itu 9, min 1 pangkat 2 itu 1, ditambah 1 pangkat 2 itu berarti 1, ditambah 3 pangkat 2 itu 9 per 3 sama dengan 20/3 sama dengan 6,67. Nah, ini varians dari data X2-nya itu kita dapat 6,67. Selanjutnya kita akan mencari covariance. Cov X1 dan X2. Jadi di sini kita pakai rumus sigma X1 dikurang, ini yang tadi yang kita sudah cari, yang data tersentralisasi, terus di sini X2 dikurang. Nah, selanjutnya di sini kita bagi menjadi N-1. Jadi covariance-nya yaitu cov sama dengan ini min 3 dikali dengan min 3, ini X1 X2 ditambah min 1 dikali dengan min 1 ditambah 1 dikali dengan 1 ditambah 3 dikali dengan 3 per 3. Tadi kan datanya ada 4, kita kurangin dengan 1, ini jadi 3 sama dengan ini min 3 kali min 3 itu 9 ditambah 1 dikali min 1 dikali min 1 itu hasilnya 1, ditambah min 1 dikali dengan 1 itu 1, ditambah 3 kali 3 itu 9, ditambah 1 ditambah 9 per 3. Ini hasilnya adalah 20/3 sama dengan 6,67. Oke, jadi ini nilai covariance dari X1 dan juga X2-nya. Hasilnya adalah 6,67. Nah, jadi kita bentuk matriks covariance-nya nih. Kan kita sudah dapat datanya, jadi kita bentuk jadi matriks covariance C di sini 6,67
6,67. Nah, jadi kita sudah dapat nih matriks si covariance-nya ini. Berordo 2 kali 2 yaitu 6,67, 6,67, 6,67 dan 6,67 juga. Selanjutnya kita akan mencari yang C. Nah, yang C ini tentukan nilai eigen atau eigenvalue dan vektor eigen atau eigenvektor dari matriks kovarian tersebut. Oke, tadi kan kita sudah mendapatkan matriks covariance-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari eigenvalue dan eigenvektornya dari si matriks kovarian tersebut. Berarti di sini tentuin eigenvalue, tentukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks covariance ya, dari covariance. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan eigenvalue-nya dulu. Nah, rumus dari eigenvalue itu rumusnya itu kan determinan dikali matriks C dikali lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bentuk matriks ini dulu, matriks C dikurangin dengan lambda dikali matriks identitas. Matriks identitas itu kan ini ya, 0, 1, kebalik. Ini 1, 0, 0, 1. Nah, ini dikali dengan lambda. Berarti di sini lambda, ini lambda. Jadi lambda 0, 0 lambda. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan aja matriks C ini dikurangi dengan lambda dikali matriks identitas. Berarti kan tadi kita sudah dapat matriks C-nya. Jadi di sini C 6,67 dikurangin dengan lambda. Ini kan lambda dikali matriks identitas, tadi kita udah mendapatkan hasilnya itu lambda. Terus di sini juga kita tadi 6,67. By the way, ini 6,67, di sini 6,67 dikurangi dengan lambda. Nah, ini kita menggunakan matriks 2 kali 2 ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung determinannya nih. Hitung determinan itu kan rumusnya A, B, C, D. Nah, ini rumusnya itu kan A kali D dikurang dengan B kali C, ya kan? Jadi determinan dari si C ini, C dikurangin lambda dikali matriks identitas. Dari sini kita akan mendapat tuh tadi yang ini. Jadi kita ini sebagai, kita tulis dulu aja. Kita tulis berarti di sini 6,67 dikurangin lambda dikali 6,67 dikurangin lambda dikurang ini 6,67 dikali 6,67. Nah, selanjutnya di sini, nah karena ini sama, kita kuadratkan aja. Jadi 6,67 min lambda kuadrat dikurang 6,67.
6,67 kuadratin juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung menggunakan rumus kuadrat. Jadi rumus kuadrat itu rumus kuadratnya itu kan A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, A-nya itu sebagai 6,67 dan B-nya itu sebagai lambda. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi di sini A-nya itu kan 6,67. 6,67 pangkat 2 dikurang 2 dikali 6,67 A 6,67 dikali lagi dengan B-nya itu kan tadi sebagai lambda, di sini lambda. Terus ditambah dengan B pangkat 2. B-nya itu kan tadi lambda. Jadi lambda pangkat 2. Nah, ini dikurangin dengan 6,67. Dikurangin 6,67 pangkat 2. Jadi setelah ini kan sama ya, 6,67 pangkat 2, 6,67 pangkat 2 ini bisa kita coret. Jadi kita urutin hasilnya, lambda pangkat 2 dikurang ini 2 min 2 kali 6,67 itu hasilnya min 13,34 lambda. Nah, selanjutnya dari hasil yang ini kita faktorkan. Kita faktorkan berarti ini kan lambda. Nah, rumusnya ini kan sama dengan 0. Jadi di sini kita sama dengan 0 aja. Selanjutnya kita faktorkan, jadi lambda sama dengan di sini lambda kalau difaktorin ya, ini udah difaktorin min 13,34 sama dengan 0. Jadi eigenvalue-nya lambda 1 sama dengan 13,34 dan lambda 2-nya itu hasilnya 0 dari sini, ya kan? Oke, selanjutnya kita sudah menemukan nih eigenvalue-nya. Kita akan beranjak ke mencari eigenvektor. Di sini kita cari eigenvektor dari setiap eigenvalue yang tersebut, dari eigenvalue tadi. Jadi sini cari eigenvektor. Nah, kita cari eigenvektor untuk lambda satunya dulu, dari lambda 1 sama dengan tadi 13,34. Nah, ini kita menggunakan rumusnya matriks C dikurang dengan lambda dikali matriks identitas V sama dengan 0, kan? Jadi kita langsung masukin aja ke sini, ke rumusnya. Tadi kan kita sudah mencari tuh lambdanya kan, lambdanya itu lambda 1 itu 13,34. Jadi kita masukin aja matriks C-nya, tadi kan 6,67 dikurangin dengan lambdanya ini 13,34. Terus di sini 6,67 ini 6,67 dikurangin 13,34. Nah, ini kan sudah berbentuk matriks. Dikali dengan vektor
Vektor X, di sini X, ini Y, sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan. Kalau misalnya dikurangin itu jadinya min 6,67, ini 6,67, ini 6,67. 6,67 dikurangi 13,34 berarti di sini min 6,67. Nah, ini kita kalikan dengan vektor X, vektor Y sama dengan 0. Nah, jadi ini kita buat persamaannya kalau misalnya dibuat persamaan dari matriks ini tuh jadi min 6,67 X ditambah dengan 6,67 Y sama dengan 0, di mana Y-nya di sini itu sama dengan X. Jadi kita akan mengambil nilai sederhana dulu. Ini kita hapus aja. Kalau misalnya kita ambil jadi nilai sederhana, itu berarti vektor yang pertamanya itu, misalnya kita ambil nilai 1, 1. Jadi vektor 1, 1. Nah, selanjutnya kita dari vektor ini, V1 ini kita normalisasiin. Normalisasi berarti di sini tulis normalisasi sama dengan vektor V1 sama dengan ini diakarin akar kuadrat 1/2 ditambah 1/2. Nah, ini kan sama dengan ini jadi akar 2 ya. 1/2 itu 1, 1/2 itu 1 berarti ditambah jadi akar 2 di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai U nih. Dari sini kan kita udah ketahuan nih. Jadi U1-nya sama dengan 1/akar 2. Ini vektor 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari eigenvektor dari si lambda 2. Eigenvektor dari lambda 2 di sini eigenvektor lambda 2 sama dengan 0. Jadi kita menggunakan rumus matriks C dikurangin 0, ini lambdanya 0 dikali matriks identitas V vektor sama dengan 0. Nah, ini kita CU di sini kan sama dengan 0 berarti. Nah, kita tadi kita masukin aja matriks covariance-nya dari si C-nya ini. Tadi karena ini lambdanya sama dengan 0 berarti langsung aja kita tulis 6,67 6,67 6,67 6,67. Ini dikali dengan X, Y sama dengan 0. Nah, kita buat persamaannya lagi yang ini. Dari sini kita buat persamaan jadinya 6,67X 6,67X ditambah 6,67Y sama dengan 0. Selanjutnya, artinya di sini itu X ditambah Y itu sama dengan 0. Berarti Y sama dengan min X. Nah, kita buat permisalan ya. Misalnya kita ambil contoh di sini V2-nya itu 1 min 1. Nah,
kita ambil vektor 1 min 1. Jadi di sini kita normalisasi. Jadi vektor V2 sama dengan diakarin akar 1 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Ini hasilnya akar 2. Jadi U2 nya di sini 1 per akar 2 kali vektor 1 min 1. Nah, jadi kan kita sudah punya nih eigenvalue dan eigenvektor ya. Eigenvalue-nya itu tadi kan lambda 1 itu 13,34, lambda 2-nya itu 0. Nah, sedangkan eigenvektor di sini yang ternormalisasi itu di V1 di U1-nya itu 1 per akar 2 vektor 1 1. U2-nya di sini 1 per akar 2 vektor 1 min 1. Nah, ini eigenvektornya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke soal yang D. Nah, jadi soal yang D itu tentukan komponen utama atau principal komponen 1 dan mengapa komponen tersebut dianggap sebagai komponen utama. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari jawaban pertanyaan yang D ini. Jadi pada saat ini kan dikarenakan bahwa komponen utama pertama atau PC1 ini diperoleh dari eigenvektor yang berkesesuaian dengan eigenvalue terbesar matriks dari covariance kan. Karena eigenvalue menyatakan besar variansi, seperti nih, tadi kan kita kan sudah dapat tuh eigenvalue-nya. Eigenvalue-nya dari lambda 1 di sini sama dengan 6,67. Ini yang D. Ini 6,67. Nah, lambda 2-nya ini itu kan hasilnya 2,33. Kalau misalnya disederhanain ya, ini kalau disederhanain. Nah, karena di sini lambda 1-nya itu lebih besar dari lambda 2, maka eigenvektor yang berkesesuaian dengan lambda 1 di sini menjadi PC dan menjelaskan variansi data yang paling besar yaitu eigenvalue yang pertama. Maka dengan itu PC1 di sini menjadi komponen utama dalam PCA. Jadi prinsipal komponen satunya ini diambil dari PC1. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke soal yang E. Yang E ini soalnya hitung persentase variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Tadi kan kita sudah mencari tuh komponen utamanya, jadi di sini kita akan menghitung persentase. Di sini E hitung persentase. Persentase itu kan menggunakan kita rumusnya yaitu PCI lambda I dibagi lambda dikali 100%. Nah, sebelum itu kan kita kan tadi sudah menemukan kan eigenvalue-nya itu lambda 1 sama dengan 13,34, lambda 2 sama dengan 0 kan. Nah, terus dari sini kita total aja. Berarti kita mencari lambda total sama dengan 13,34 ditambah dengan lambda 2, 0. Hasilnya 13,34. Nah, selanjutnya kita akan mencari presentasi dari variansi PC1. Nah, ini nanti kita menggunakan rumus yang ini. Jadi PC1 sama dengan 13,34
dibagi dengan lambda total di sini 13,34 dikali dengan 100. Sorry. Di sini 100. Maka hasilnya itu adalah 100%. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari persentase PC2. PC2-nya di sini berarti kan tadi 0 dari lambda 1, lambda 2, sorry, per 13,34 dari total lambda dikali dengan 100. Ini hasilnya 0%. Hal ini menandakan bahwa PC1 ini menjelaskan 100% variasi data, sedangkan PC2 di sini tidak menambah informasi apapun. Oke, jadi sekian dari soal yang nomor 1. Next kita ke soal yang nomor 2. Oke, soal selanjutnya di sini soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, soalnya yaitu sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis minat pelanggan terhadap produk untuk menyederhanakan data dan memahami pola utamanya. Data berikut menunjukkan penilaian dari 3 pelanggan terhadap 2 produk dalam skala 1 sampai 5. Jadi, di sini kita sudah mengetahui kan nomor 2 di sini diketahui di sini ada tabel pelanggan, produk A dan juga produk B. Di sini pelanggannya itu, di sini produk A dulu, produk B. Nah, jadi kita di sini diketahui pelanggan satunya itu produk A itu berjumlah 4 dan produk B-nya ini berjumlah 2. Dan P2 di sini, pelanggan yang kedua, di sini produk A-nya itu 2 dan produk B-nya itu 4. P3 di sini produk A-nya itu 3 dan produk B-nya itu 3. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan singular value decomposition atau SVD untuk menganalisis dan mereduksi data tersebut. Selanjutnya di A ini tentukan matriks ATA dan AAT. Berarti di sini kita harus ketahui dulu nih matriksnya. Kita buat menjadi sebuah matriks di sini berarti matriks A berordo 3 kali 3, berarti di sini 4, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, kita kan sudah dapat nih matriks A-nya ini. Ini berordo 2 kali 3 kali 3. Berordo 3 kali 2 maksudnya. Terus selanjutnya di sini kita akan menghitung yang A, menghitung matriks ATA. Jadi hitung matriks A transpos A dan A kali A transpos. Jadi kita matriks A-nya ini kita transposin dulu. A transpos berarti di sini 4, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, kita sudah dapat nih matriks A yang ditranspos. Jadi matriks A yang ditranspos ini kita kalikan dengan A ini. Dikali dengan matriks A berarti A transpos ini 4, 2, 2, 4, 3, 3. Ini kita kalikan dengan matriks A. Matriks A-nya itu
Ini kita akan mencari A transpose dikali dengan A. Matriks A-nya itu 4, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, ini kita kalikan silang, berarti di sini di baris ke-1 kolom ke-1 ini berarti 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 2 kali 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. 4 kali 4 itu 16 dikali 4 ditambah 4 ditambah 9, ini hasilnya adalah 29. Selanjutnya matriks 1 kali 2 di sini 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 2 kali 4 sorry 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 3. 4 kali 2 itu 8, ditambah 2 kali 4 itu 8, ditambah 3 kali 3 itu 9. Hasilnya yaitu 25. Selanjutnya kita akan mencari matriks dari 2.1. Baris kedua, kolom ke-1. Sama dengan 2 dikali 4, ditambah 4 kali 2, 4 kali 2, ditambah 3 kali 3. 2 kali 4 itu 8, ditambah 4 kali 2 itu 8 juga, ditambah 3 kali 3 itu 9. Hasilnya 25 juga. Selanjutnya kita akan menghitung dari 2.2. Baris kedua, kolom kedua. Jadi di sini 2 dikali 4. Di sini 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 kali 3. 2 kali 2 itu 4 ditambah 4 kali 4 itu 16, ditambah 3 kali 3 itu 9. Jadi di sini hasilnya 29. Nah, kita bentuk matriksnya. Jadi bentuk matriks A transpose dikali dengan A sama dengan 29, 25, 29. Nah, ini bentuk dari matriks A transpose dikali dengan A. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nih A dikali matriks A dikali dengan A transpose, kebalikannya. Jadi di sini AT sama dengan hitung matriks A dikali dengan A transpose. A transpose kan tadi kita sudah cari tuh. Jadi di sini matriks A-nya itu AT sama dengan ini 4, 2, 3, 2, 4, 3 dikalikan dengan matriks transpose ya. Tadi sudah kita cari 4, 2, 3, 2, 4, 3. Nah, ini dikali matriks A dikali dengan A transpose. Jadi kita di sini akan menghitung barisnya satu persatu. Jadi kita akan menghitung baris ke-1 dulu, kolom ke-1. Berarti di sini baris 1. Baris 1 berarti 1 dikali 1 ini 4 dikali dengan 4. 4 dikali dengan 4 ditambah 2 dikali dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 8
ditambah 4 kali 4 itu 16. 4 kali 4 16 ditambah dengan 4, hasilnya ini 20. Selanjutnya kita akan menghitung yang 1.2. 4 dikali dengan 2, 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 8, hasilnya 16. Selanjutnya di sini 1 kali 3. 4 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 3 sama dengan 4 kali 3 itu sama dengan 12 ditambah 2 kali 3 ini 6 sama dengan di sini 18. Nah, ini baris satunya kita sudah ketahui. Selanjutnya di sini kita cari baris keduanya. Baris kedua di sini berarti ini dikali dengan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, berarti di sini 2.1. Ini 2 dikali dengan 4 ditambah 4 dikali dengan 2 sama dengan 2 kali 4 ini 8 ditambah 4 kali 2 ini 8 sama dengan 16. 2 kali 2 sama dengan di sini 2 dikali 2 dikali 2 ditambah 4 kali 4 sama dengan 4 ditambah 16 sama dengan 20. Selanjutnya 2 kali 3 di sini 2 dikali dengan 3 ditambah 4 dikali dengan 3 sama dengan 2 kali 3 itu 6 ditambah 4 kali 3 itu 12 sama dengan di sini 18. Terus kita akan menghitung baris ketiganya. Berarti di sini 3 kali 1, 3 baris ketiga kolom ke-1 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan 3 kali 4 itu 12 ditambah 3 kali 2 itu 6, hasilnya di sini 18. 3 kali 2 sama dengan di sini berarti 3 kali 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 3 kali 2 itu 6 ditambah 3 kali 4 itu 12 sama dengan di sini 18 juga. Selanjutnya 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, kita sudah ketahui nih hasil-hasil dari perkalian matriks A dikali dengan A transpos hasil ya. Kita bentuk menjadi matriks. Di sini berarti matriks A dikali dengan A transpos itu sama dengan ini kita masukin 20, 16, 18. Selanjutnya di sini 16, 20, 18. Di sini 18, 18, 18. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih tadi dari matriks A transpos dikali dengan A dikali dengan A transpos. Ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Nah, di soal yang B ini
hitung nilai eigen dari matriks A transpose A, kemudian tentukan nilai singular dari matriks A tersebut. Jadi di sini kita langsung aja menjawab soal yang B. Nilai eigen value dan nilai singular dari matriks A. Tadi kan kita sudah mencari tuh A transpose A itu sama dengan 29 29. Nah, kita tadi sudah mencari kan A transpose dikali dengan A. Selanjutnya kita cari determinannya. Cari determinan. Ini kan kita menggunakan A transpose A ini, matriks ini dikurang dengan lambda dikali matriks identitas. Selanjutnya kita langsung masukin aja di sini dikurang matriks A transpose A ini dikurangin dengan lambda, berarti di sini menjadi sebuah matriks 29 dikurangin lambda ini 25 29 dikurangin dengan lambda ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ini kan kita pakai rumus ini ya, AD dikurangin BC, ya kan? Kita menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita faktorkan ya. Ini kita faktorkan, berarti di sini 29. Hasilnya di sini 29 min lambda pangkat 2 dikurang dengan 25 pangkat 2 sama dengan 0 kan. Nah, selanjutnya kita hitung nih ini persamaan kuadrat. Kita menggunakan rumus A min B kuadrat disama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kita cari dulu nih, A-nya itu 29, B-nya itu si lambda. Berarti kita cari sama dengan di sini itu 29 pangkat 2 min 2. A-nya itu tadi kali 29. 29 dikali dengan lambda ditambah lambda pangkat 2. Hasilnya di sini 29 pangkat 2 itu 841 dikurangin dengan 2 kali 29 itu 58 lambda ditambah lambda pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja masukin ke sini. Itu kita diurutin dulu. Berarti di sini lambda pangkat 2 min 58 lambda ditambah 841 dikurang 25 pangkat 25 itu 625 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita kurangin lambda pangkat 2 min 58 lambda itu hasilnya 216 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini kita faktorkan. Hasilnya itu berarti lambda min 54 dan lambda min 4. Kenapa hasilnya ini? Karena kita cari yang kali berapa yang hasilnya itu sama dengan 216 dan tambah berapa yang hasilnya ini min 58. Jadi kita dapat nih lambda min 54, lambda min 4, ya kan? Terus kita
berarti kita udah nemu nih eigen value-nya. Lambda 1 sama dengan 54, lambda 2-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai singularnya. Jadi nilai singular itu rumusnya nilai singular sama dengan sigma i sama dengan akar dari lambda i. Berarti kita akan mencari si sigma satunya dulu. Sigma 1 sama dengan akar dari ini kan lambda 1. Lambda satunya itu berarti akar dari 54. Ini hasilnya 3 per akar 6. Selanjutnya kita mencari sigma 2. Akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, ini hasil dari singular. Sigma 1 itu 3 akar 6. Hasil dari sigma 2-nya itu hasilnya ada 2. Oke, lanjut kita akan membahas soal yang C. Nah, di soal yang C ini, soalnya yaitu tentukan eigenvektor yang berkesesuaian dan bentuk matriks V atau right singular vectors dan matriks U left singular vectorsnya. Langsung aja kita di sini bahas soal yang C. Yang C di sini itu tentuin eigenvektor ya. Eigenvektor. Dan kita bentuk juga matriks V dan matriks U-nya kan. Nah, karena rumus SVD kan A sama dengan U sigma V transpose kan, dimana U-nya ini sebagai eigenvektor dari matriks A transpose dan V-nya ini eigenvektor dari matriks A transpose dikali dengan A. Nah, selanjutnya kita akan menghitung eigenvektor dari si lambda satunya dulu. Di sini eigenvektor lambda 1, tadi kan kita sudah mencari tuh lambda satunya itu 54. Berarti di sini kita menggunakan rumus A transpose A dikurangin dengan lambdanya tadi 54 dikali dengan matriks identitas. V sama dengan 0, faktor sama dengan 0. Berarti tadi A transpose A-nya itu kan 29, 25, 29. Ini dikurangi dengan 54 dikali dengan matriks identitas. Di sini 1, 0, 0, 1. Jadi kita hitung aja di sini berarti 29 dikurangin 54 ini 29 kurang 54 ini kita kurangin dulu, hasilnya itu sama dengan 29 kurangin 54 itu hasilnya min 25. Di sini 29 kurang 54 min 25 dikali dengan X, Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat persamaan nih. Dari yang ini kita buat persamaan menjadi min 25 sebagai X ditambah 25Y sama dengan 0. Dimana Y-nya ini Y sama dengan X.
Jadi kita ambil nilai sederhana dari V1. Jadi V1 di sini itu kita ambil vektor 1. Jadi vektor yang pertama ini 1, terus kita normalisasiin. Jadi kita akan menormalisasikan V1. Jadi V1 sama dengan akar dari 1/2 ditambah 1/2 sama dengan akar 2. Jadi V1-nya ini sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 kali vektor 1. Nah, ini hasil dari V1. Selanjutnya, kita akan mencari eigenvektor dari lambda yang kedua. Selanjutnya di sini eigenvektor lambda yang kedua itu kan sama dengan 4 kan. Lambda yang kedua tadi hasilnya kan 4. Jadi kita menggunakan rumus A transpos A dikurangin 4 kali lambda kali matriks identitas vektor sama dengan 0. Jadi kita langsung masukin aja ke matriks A transpos dikali dengan matriks A. Di sini 29 25 29 dikali dengan 4. Ini kali matriks identitas ya, 4004 sama dengan di sini berarti 29 dikurangin 4 25 29 kurangin 4 itu hasilnya 25 dikali dengan ini kan V vektor X vektor Y sama dengan 0. Nah, kita buat persamaannya dulu nih, berarti 25X ditambah 25Y sama dengan 0, di mana X-nya di sini itu X ditambah Y di sini itu sama dengan 0, berarti Y sama dengan min X. Berarti di sini kita ambil X-nya itu 1. Ambil X-nya di sini 1. Jadi kita buat V2 permisalan di sini kita 1 min 1. Karena ininya X-nya min 1, selanjutnya kita normalisasiin. Yang ini kita normalisasiin berarti jadi vektor yang kedua sama dengan akar akar 2 ini kita buat di sini 1/2 ditambah min 1/2 ini sama dengan akar 2. Nah, kita sudah dapat nih, berarti hasil dari normalisasikan V2 nya ini 1/akar 2 vektor 1 min 1. Nah, selanjutnya kita buat jadi susunan matriks dari si vektornya ini. Dari si V-nya ini kita buat kan tadi kita sudah mendapatkan tuh dari V1 dan juga V2-nya. Kita buat matriks. Jadi susunan matriks V itu kan diambil dari susunan eigenvektor sebagai kolom kan.
Ini berarti kita langsung masukin aja. V sama dengan ini 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Nah, jadi ini susunan dari matriks yang V. Selanjutnya kita di sini akan mencari matriks U atau left singular vectors. Kita di sini menggunakan cari matriks U left singular vectors. Kita menggunakan rumus UI sama dengan 1 per sigma I dikali A VI. Singular value-nya itu kan tadi singular value dari sigma 1 kan kita dapat tadi itu akar dari 54, sigma 2 itu akar 4. Ini hasilnya 2. Jadi kita akan menghitung U1 nih. Hitung U1. U1-nya berarti kita pakai rumus U1 sama dengan 1 per akar 54 dikali dengan A V1. Selanjutnya kita akan mencari nih nilai dari vektor dari matriks A dikali dengan V1. Jadi kita di sini A V1 sama dengan, ini kita pakai matriks A yang awal, ini kita 4 2 3 2 4 3 dikali dengan AV1. Tadi kan kita sudah nyari 1 per 2 akar 1 per 2 kali vektor 1 1. Jadi ini hasil dari ini adalah 1 per 2 vektor 6 6 6. 6-nya dari mana? Itu dari kan 4 kali 1 itu 4, 2 kali 2 itu 2 kali 1 itu 1. Ini ditambah, dijumlah, jadi 4 ditambah 2 itu hasilnya 6, 2 ditambah 4 itu hasilnya 6, 3 ditambah 3 itu hasilnya 6. Selanjutnya di sini berarti kita masukin aja ke rumus U1 sama dengan 1 per akar 54 U1 sama dengan akar 1 per akar 54 dikali 1 per 2 yang ini 6 6 6 itu sama dengan hasilnya 1 per akar 3 1 1 1. Ini U1. Hasil dari U1 adalah 1 per akar 3 dengan di vektornya 1 1 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai dari si U2-nya. U2 sama dengan 1 per 2 dikali AV2 kan. Jadi kita akan mencari AV2 dulu. Matriks A dikali dengan vektor yang kedua. Ini 4 2 3
243 dikali dengan ini 1/2 vektornya 1 min 1. Hasilnya, hasil perkalian ini, hasil kali dari matriks A dikali dengan vektor V2 ini, hasilnya yaitu 1/2 vektornya itu 2 min 2 0. Nah, selanjutnya kita masukin ke rumusnya di sini. U2 sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali dengan vektor 2 min 2 0. Ini hasilnya itu 1/2 akar 2, 1/2 vektornya itu 1 min 1 0. Nah, jadi jika kita sudah mencari matriks U1 dan U2, kita buat menjadi susunan matriks U. Jadi di sini matriks U sama dengan 1/3, 1/3, 1/3, 1/2, di sini min 1/2. Nah, di sininya 0. Nah, ini merupakan susunan dari matriks U-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu soal yang D. Jadi soal D-nya itu susun hasil dekomposisi SVD dari matriks A sehingga diperoleh A sama dengan U sigma V transpose. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu kalau dalam SVD itu matriks U itu kan harus ortonormal. Sini kita ganti dulu 3. Di sini ini 4 ya. 2 yang D. Matriks U ini itu harus ortonormal, dimana setiap kolom U ini harus panjangnya 1. Sama dengan 1. Antar kolom harus tegak lurus atau dot produk sama dengan 0 kan. Jadi kita sudah punya nih U1-nya. Tadi kan kita sudah cari U1-nya itu 1/3 vektor 1, 1, 1. Dan U2-nya itu 1/2 vektornya 1 min 1 0. Nah, karena A-nya ini matriks A yang tadi itu kan berukuran 3 kali 2. Nah, sedangkan U-nya ini harus berukuran 3 kali 3. Nah, gimana sih? Jadi artinya itu kita butuh satu vektor lagi, yaitu kita harus mencari nilai dari U3-nya. Syarat U3-nya itu harus ortogonal dengan U1, dan ortogonal dengan U2. Syarat U3 ini ortogonal dengan U1 dan U2-nya. Yang panjangnya ini sama dengan 1. Nah, jadi setelah saya cari U3-nya itu mendapatkan
U3 di sini sama dengan 1 per akar 6 dikali 1 min 2. Ini 6. Jadi vektor U3-nya ini dipilih sebagai vektor yang ortogonal terhadap U1 dan U2 dengan menyelesaikan sistem persamaan yang diperoleh dari 1 min 2 ini yang kemudian dinormalisasikan sehingga menjadi U3 1 per akar 6, vektornya itu 1 min 2. Jadi langsung aja kita masuk ke hasil dekomposisi SVD-nya. Di sini hasil dekomposisi SVD. Jadi SVD itu kan rumusnya A, aduh nggak nyata lagi. A sama dengan, kelihatan nggak ya? Rumus SVD itu kan A sama dengan U sigma V T. Coba kita pakai ini aja deh. Nah, di sini kita akan mencari hasil akhir dekomposisi SVD-nya kan. Di sini hasil, kelihatan nggak ya? Maaf ya Pak, papan tulis saya ininya habis. Jadi kita dari sini aja, dari buku. Di sini hasil akhir dekomposisi dari SVD. Nah, SVD itu kan tadi rumusnya A sama dengan U sigma V transpose kan, yang ini. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mencari tuh, kita mencari nilai U, nilai V, dan juga nilai singularnya kan. Nah, tadi juga kita sudah bentuk matriks dan kita sudah mencari nilai dari U3-nya kan. Nah, langsung aja kita masukin di sini U sama dengan, ini matriks 1 per akar 3, 1 per akar 3, akar 3, 1 per akar 3 kan. Di sini 1 per akar 2 min 1 per akar 2, di sininya 0. Selanjutnya tadi kita juga udah mencari nilai U3, U3-nya kita masukin aja. Berarti di sini 1 per akar 6, 1 per akar 6. Di sini min 2 per akar 6. Ini hasilnya dari matriks yang U
nilai U-nya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan memasuki yang sigmanya. Di sini itu matriksnya 3 akar 6, 3 akar 6, 0, 0, 0, 2, 0. Terus kita juga tadi sudah mencari V transpose. Di sini bentuk matriksnya yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, min 1 per akar 2. Jadi seperti ini hasil dari dekomposisi SVD-nya yang disamakan dengan rumus SVD. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penjelasan saya, serta ada kekurangan dalam diri saya dalam menjelaskan yang tadi, mohon dimengerti. Kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.